Halo Mak Syai, selamat datang di podcast Mak Strong. Podcastnya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel. Sebelumnya kami rekomendasikan kepada Mak Syai untuk menggunakan headset saat mendengarkan podcast ini. Enjoy Mak Syai. Kembali lagi di podcast Mak Strong, podcastnya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya Poetrena Onel. Baik, pada malam hari ini selalu ya tappingnya malam-malam karena kita mama yang strong jadi tappingnya malam-malam. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru lagi. Selalu seru ya episode-episode kita untuk membuat strong mama yang ada di luar sana. Kali ini kita mau ngobrolin tentang resep masakan yang sebenarnya nggak umum banget gitu yang dimasak oleh emak-emak di sana karena resep ini diimpor dari Italia. Well, karena resepnya spesial, pastinya pematerinya atau narasumbernya juga spesial. Beliau adalah lulusan dari salah satu sekolah masak ternama di Bandung. Oke, langsung saja kita kenalan dengan Mak Banan Fadila. Halo, saya sudah tersambung dengan Mak Banan Fadila. Halo, Mak. Halo, selamat malam. Malam, Mak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, di Batam hujan, panas? Batam lagi panas-panasnya. Panas-panasnya ya, di Bandung dingin-dinginnya. Oke. Kenapa Mak Banan bisa suka sama dunia memasak nih? Emang dari kecilnya dulu suka banget masak, dari SD udah mulai suka masak-masak sendiri di dapur. Jadi waktu lulus SMA tuh mulai diarahin lah sama orang tua, sama kakak. Terus akhirnya ini deh, disaranin buat masuk ke Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau disebut juga NH ya, yang banyak pada tahu gitu. Oke, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung NH itu pada saat kuliah ya, berarti jenjang kuliah ya? Iya. Oke, itu jurusannya apa Mak? Maksudnya di NH kan masak-masak jurusannya apa sih Mak Banan? Kalau aku sih jurusannya manajemen patisserie. Jadi kalau masak itu ada dua, ada kitchen ya, ada juga pastry. Nah kalau aku nih manajemen patisserie. Jadi khusus untuk kue, dessert sama roti kayak gitu. Pantesan expertnya di dessert ya Mak ya. Iya. Nah kebetulan malam ini juga Mak Banan mau sharing resep buat dessert ya Mak ya. Iya. Betul. Jadi mau sharing resep apa nih Mak Banan dessertnya? Kebetulan malam ini mau sharing tentang kopi panna cotta dessertnya. Panna cotta itu sendiri artinya panna itu krim, cotta itu dimasak. Jadi panna cotta itu artinya krim yang dimasak. Oh alah, artinya tuh krim yang dimasak. Iya. Ada arti secara harfiah ya, panna itu krim dan cotta itu dimasak. Oke, karena ingredientsnya dari krim mungkin ya. Iya betul. Oke, langsung aja deh kalau misalnya kayak gitu jadi penasaran nih, gimana sih cara masaknya krim yang dimasak alias panna cotta ini? Mungkin sekarang Mak Banan bisa share mulai dari kalau misalnya mau masak-masak kan pastinya ada ingredients ya. Ingredients yang kita butuhin apa aja nih Mak? Untuk kopi panna cotta ini karena kopi, jadi yang kita butuhin pertama itu kopi, di sini espresso. Espresso, terus yang kedua fresh cream. Oke. Yang ketiganya fresh milk, yang keempatnya gelatin, yang terakhir itu gula. Oke, kopi espresso. Kopi espresso ini apa sih Mak? Buat yang suka ngopi mungkin nggak asing ya sama espresso, tapi
Siapa tahu ada mama yang nggak suka ngopi gitu. Termasuk gue sih nggak suka ngopi. Jadi espresso itu saripati kopi atau kopi biji yang udah dihalusin. Terus di press dengan air panas juga dengan tekanan tinggi. Dengan tekanan tinggi ya, pakai mesin ya atau alat? Bisa mesin atau alat manualnya, ada namanya rock press atau macam-macam deh sekarang kalau buat bikin espresso tuh. Oke. Kalau misalnya nggak punya espresso, nggak punya alat, nggak bisa bikin espresso, solusinya apa nih, Mak? Bisa juga pakai kopi instan. Bisa pakai kopi instan ya, merek apapun atau ada suggested brand gitu? Kalau yang direkomendasikan sih biasanya rata-rata kalau buat pastry selama ini sih pakainya Nescafe. Gitu terus ya? Terutama Nescafe yang gold, ya. Oke, berarti itu ya kalau misalnya nggak nemu espresso ya, Mak ya. Espressonya tadi berapa mili, berapa gram atau apa nih disebutnya? Kalau pakai biji itu kira-kira kan 15 gram untuk 20 mili. Nah, kalau untuk Nescafe itu tergantung ibu-ibu suka kental atau tipisnya gimana. Yang jelas harus 20 mili aja jadinya gitu. Oh gitu, pokoknya kalau misalnya dilarutkan jadi 20 mili lah ya. Terserah mau segimana banyak. Mau berapa sendok, pokoknya larut. Dan itu jumlah totalnya 20 mili. Yang penting airnya 20 mili, Mama. Oke, kemudian fresh cream nih. Kita butuh seberapa banyak nih fresh cream? Kalau fresh cream ini cukup 200 mili. Dan memang mereka juga ada kemasan yang kecil ya untuk yang fresh cream dairy. Karena fresh cream itu ada dua macam, ada dairy, ada non dairy. Oke. Nah, kita pakai yang dairy atau non dairy nih, Mak? Nah, itu balik lagi ke ibu-ibu suka yang dairy atau non dairy. Cuman dairy itu bedanya dia lemaknya dari susu kan, dan itu berarti dari hewani. Nah, kalau non dairy ini biasanya lemaknya dari nabati. Nah, jadi harga juga beda. Beda, rasa beda kayak gitu. Oh, yang vegan mungkin yang non dairy lah ya. Kalau misalnya yang dairy berarti yang umum. Dan yang lebih suka yang berlemak-lemak ya cocoknya yang dairy daripada yang non dairy kayak gitu. Oke, I see. Dan next tadi fresh milk ya. Fresh milk ini pakai berapa banyak? Fresh milknya 140 mili aja. Oke, fresh milk 140 mili, bukan 40. Nanti kurang lagi. Kemudian gelatin berapa banyak, Mak? Gelatin itu kalau yang serbuk pakainya 8 gram, tapi buat yang lembar itu 2,5 lembar. Ada 2 jenis ya berarti gelatin ini? Iya. Kalau aku sih lebih prefer pakai yang ini, lembar. Lembar karena? Ada alasannya? Karena yang lembar itu lebih mudah larut. Lebih mudah larut ya, daripada yang serbuk. Emang serbuk nggak mudah larut gitu mah, bukannya tinggal diaduk-aduk mungkin? Enggak, dia jadi lebih complicated, jadi ngaduknya lebih complicated kayak kadang tuh ada yang ketinggal gitu. Tapi kalau yang lembar ini benar-benar gampang banget gitu larutnya dibandingin yang serbuk. Mudah daripada yang serbuk. Oke, nggak complicated soalnya yang lembar ya, Mak ya. Nggak kayak hubunganmu denganku. Oke, the last one is sugar. Oke, kita butuh sugar berapa banyak nih, Mak? Sekitar 100 gram aja. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu yang ngerasa aduh tadi misalnya nggak terlalu suka kopi, emang suka atau nggak suka kopi yang manis banget, ya berarti gulanya bisa jadi ditambah kayak gitu. Atau misalnya ada yang nggak terlalu suka manis, lebih suka nanti deh manisnya di sausnya aja, gulanya berarti bisa kurangin kayak gitu. Oke, nah ini nih ingredients yang segini ini untuk bikin berapa banyak panna cotta sih, Mak? Ini untuk 4 cup aja. Untuk 4 yang cup per cupnya sekitar 80 gram. 80 gram per cupnya.
Oke, jadi kita akan membuat, nggak akan membuat juga sekarang ya. Kita bisa membuat soalnya kita lagi nggak masak-masak sih, lagi sharing resep. Iya. Kita bisa bikin 4 cup panna cotta dari ingredients ini ya Mak ya. Iya. Oke, sekarang cara membuatnya Mak. Diapain nih krim yang dimasak deh? Cara bikinnya tuh gampang banget. Dari semua liquid, espresso, fresh cream, fresh milk itu dimasak dalam satu panci dengan api kecil. Terus udah gitu gelatinnya yang tadi mau yang serbuk atau yang lembar semuanya direndam di air. Jadi kalau yang lembar itu direndamnya di air dingin. Kalau gitu. yang gelatin bubuk itu di air biasa aja di room temperatur lah. Dan itu secukupnya sampai semuanya benar-benar terendam kayak gitu. Itu direndam air berapa banyak, Mak? Untuk yang serbuk itu secukupnya aja sampai semua serbuknya terendam. Yang itu juga sama, yang lembar juga sampai semuanya semuanya semua terendam. Bagian terendam lah ya. Nah itu nanti kalau misalnya sudah direndam nanti dia menjadi gel. Aku belum pernah. Iya, kalau yang bakal jadi gel. Dan kalau yang lembaran itu nantinya harus diambil dan diperes sedikit supaya berkurang airnya ya. Oh gitu. Oh jadi harus diambil dan diperes. Oh, I see. Nah ini si gelatin ini ada solusi nggak kalau misalnya nggak pakai gelatin kayak agar-agar gitu, sama nggak sih Mak? Oh beda. Kalau agar-agar berarti jadinya ya puding aja gitu. Kalau panna cotta dia memang harus pakai gelatin. Jadi kayak misalnya panna cotta ini kan khas Itali. Ya Itali thickening agentnya ya gelatin. Nah kalau Indonesia mau bikin yang kayak gitu ya berarti namanya puding karena pakainya agar-agar kayak gitu atau jelly. I see. Oh jadi kalau panna cotta untuk gelatin nggak ada penggantinya karena memang dari sananya thickening agent yang mereka punya itu ya gelatin. Gitu. I see. Oh thickening agent ya, agen untuk pengentalan. Jadi kalau mau diganti ya ganti judul juga gitu. Ganti judul ya, bukan ini. Tapi ini ada yang khas sih sebenarnya dari panna cotta, ada fresh cream kan. Biasanya kalau bikin puding kayak nggak pakai fresh cream deh. Iya. Ya nggak sih? Iya. Iya, memang nggak pakai. Kalau puding biasanya pakainya fresh milk aja. Fresh milk aja kan ya. Kalau panna cotta kan memang judulnya krim yang dimasak kan, jadinya pakainya fresh cream. Dan emang teksturnya pun beda. Sama puding. Kalau puding lebih padat, kalau panna cotta tuh benar-benar creamy gitu teksturnya. Karena dia kan pakai fresh cream. Ya. Oke, tadi udah sampai mana kita cara bikinnya? Sampai merendam gelatin. Ya, semua gelatin direndam, semua liquid dimasak. Oh ya, liquidnya semua dimasak sama gulanya juga. Pokoknya sampai gulanya larut, terus dipanasinnya sampai hangat aja. Jadi nggak boleh mendidih. Dan itu tuh selama proses pemanasan liquid tuh udah harus terus diaduk, jangan sampai ada bagian yang nggak keaduk karena itu bisa gampang gosong ya kalau susu sama fresh cream tuh. Oh, bentar. Kalau fresh cream ini kalau misalnya dipanaskan dia jadi susu dong, gitu nggak sih? Fresh cream itu bukan whipped cream. Oh, beda ya. Jadi fresh cream itu kalau dikocok baru dia jadi whipped cream. Jadi setelah hangat kuku, diangkat gelatinnya. Kalau yang lembar tadi diambil diperas sedikit, baru dimasukin ke mixture yang tadi dihangatkan. Gitu, diaduk sampai benar-benar dissolve. Jadi sampai benar-benar kalau gelatinnya tuh nggak ada lagi yang tersisa masih lembaran atau butiran. Jadi benar-benar udah tercampur. Udah gitu, udah deh tinggal kita tuang ke cetakan. Mau misalnya di cup atau
pakai apa ya ibu-ibu, cuman kalau di sini kan per 80 gram, jadi dia pakai cup gitu, kita isi 80 gram, udah gitu udah deh tinggal masukin ke chiller. Bagusnya sih semalaman, tapi biasanya 3-4 jam itu udah set gitu. Oke, baik. Berarti segitu aja ya. Sebenarnya simple banget ya ini cara bikinnya. Iya, simple banget. Yang penting cuman tadi nggak kalau sampai. misalnya teknik apa? Aja kali ya. Misalnya apa? Ya tekniknya aja mungkin. Tekniknya. Ini simpel, cuman teknik kayak fresh cream itu kan nggak boleh terlalu panas. Kalau panas dia bisa pecah gitu. Nah itu, jadi nggak terlalu, jangan sampai mendidih itu karena kalau misalnya mendidih dia jadi pecah gitu ya? Iya, jadi rusak kalau fresh cream itu. Oh gitu. Ya. Ini ketahuan banget nggak pernah masak pakai fresh cream, pakai gelatin. Masak itu aja. Kayaknya setelah sharingan resep ini kita bisa eksperimen kali ya Mak ya. Iya. Dan ini yang ada. Oke, tadi kita udah bahas ingredientsnya apa, kemudian cara bikinnya kayak gimana. Nah sekarang nih supaya emak bisa predik berapa budget sih. Kalau emak kan yang diobrolin budget ya, budgeting. Iya. Budget yang dibutuhkan untuk membuat tadi 4 cup ya, 4 cup panna cotta. Berapa nih Mak kira-kira? Nah kalau yang kita pakai fresh creamnya dairy, itu total semuanya dari kayak espressonya aja kan 5.000, fresh creamnya aja per 200 gram itu 35.000. Fresh milknya sekitar 3.500. Gelatinnya mungkin sekitar 4.000. Gula mungkin 1.600. Jadi totalnya itu 49.100 kan, jadi satu cupnya 12.300. Itu untuk yang kalau yang fresh creamnya dairy. Ini udah dihitung bener ya sama Mama Bana. Mantap. Ya supaya ibu-ibu kebayang ada bayangan bener. Jadi 49.100 ya tadi ya. Iya. Untuk 4 cup alias 4 cup. Jadi per cupnya kira-kira 12.300. Mantap. Tapi itu kalau misalnya ya ibu-ibu aduh terlalu mahal, bisa jadi berarti fresh creamnya diganti aja sama yang non dairy. Nah kalau yang non dairy ini gimana nih Mak? Kalau yang non dairy itu biasanya harganya kalau 200 ml itu sekitar 10.000, karena 1 liter tuh paling harganya ada yang 45, 50, paling mahal juga 60.000 ya kalau yang non dairy itu. Non dairy ini bikinnya dari apa sih Mak? Nabati itu dari fresh cream dari apa bahannya? Dari lemak-lemak tumbuhan gitu. Aku juga kurang ya? Ini ya belum terlalu mendalami, tapi lemak-lemak tumbuhan. Oh iya, yang jelas tumbuhan yang berlemak lah ya. Mungkin kacang kali ya, biasanya kan susu-susuan gitu kacang. Iya nggak sih? Mungkin. Sok tahu. Yang jelas lemak nabati lah ya. Coba nanti kita lihat ingredientsnya kalau misalnya. Iya. Ini ada kan ya di supermarket gitu? Oh ada banyak banget. Sedia, macam-macamnya. Nanti kita survei lapangan ya, Say. Iya. Oke Mak, kalau yang non dairy berarti cuman berapa ini? Kira-kira cuma 6.000 per cup, karena totalnya itu 24.100 bahan bakunya untuk 4 cup gitu. 2 kali lipat berarti ya dari yang non dairy sama dairy bedanya ya, selisihnya. Iya betul. Oke, berarti kalau misalnya yang dairy tadi 12.300 per cup, kalau misalnya yang non dairy, yang vegan nih lebih murah aja. Betul. Tapi vegan pakai gelatinnya kan hewani Mak, ya nggak sih? Iya sih, iya. Jadi nggak bisa makan panna cotta tetep ya yang vegan ya? Iya, makan puding aja ya. Makan puding aja, benar. Dari rumput laut. Oh
Oke. Baik, Mak. Oke. Tadi kita udah sharing resep, udah sharing budgetingnya. Terus Iya. apalagi ya yang dibahas ya? Udah kali segitu. Ada pertanyaan nih, Mak. Iya. Dari netizen yang nanya ke Instagram. Sebenarnya tadi udah dibahas sih, cuman ya kita jawab lah pertanyaannya lah ya, karena udah bertanya kan. Nih ada yang bilang, cie Mak Banan cina. Ini pasti nih temennya Mak Banan nih. Oke, pertanyaan kedua, panakota makanan khas mana katanya Mak? Iya, itu khas Itali. Kalau nggak salah dari Piedmont, kalau nama tempatnya. Piedmont ya. Tadi kan udah dijelasin juga lagian. Panakota adalah krim yang dimasak ya, Mak ya. Yang dimasak, iya. Oke. Nah, jadi buat mak-mak nih yang kepengen bikin menu-menu baru buat camilan anak-anak, biar nggak puding-puding mulu kan. Bisa lah ya bikin panakota. Tadi ingredientsnya sudah dikira-kira sama Banan berapa budgetingnya, kemudian cara membuatnya sebenarnya simple banget, kayak bikin puding juga lah ya, itu nggak jauh. Iya. Cuman harus tricky aja karena kita harus tahu tekstur dari si fresh cream tadi ya Mak ya, yang tidak boleh terlalu panas dan lain-lain supaya apa tadi Mak? Biar nggak pecah. Kalau misalnya terlalu panas pasti pecah. Iya. Supaya nggak pecah. Paling di situ kesulitannya, tapi overall masih bisalah. Kalau Mama sering masak mah, apalagi udah lebih dari sekali bikin, pasti udah tahu ya celahnya di mana. Iya. Bener banget. Oke, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Mbak Banan ya di rumah. Iya. Semoga bermanfaat. Ini gak harus selalu kopi ya, buat panakota tuh bisa macam-macam. Kalaupun misalnya mau vanilla, ya berarti gak usah pakai kopinya aja bye-bye gitu. Ganti jadi sama vanilla kayak gitu. Kalau misalnya mau coklat, dia tinggal ganti coklat. Kalau mau rasa berry-berryan, tinggal tambah berry-berryan kayak gitu. Ini bisa gak sih kayak puding gitu, jadi di tengahnya ada buah-buahan gitu? Atau panakota itu boleh, bisa. Oh, bisa aja. Oke. Soalnya aku sausnya pun ini bervariasi. Kalau aslinya sih panakota itu tuh sebenarnya biasanya plain, jadi kayak cuman vanilla doang gitu, pakai vanilla pod yang vanilla dari tumbuhan vanilanya asli itu. Terus udah gitu mereka sausnya aja yang macem-macem, tapi biasanya yang paling banyak sih pakainya sausnya tuh yang berry-berryan, jadi dari mix berry gitu. Berry-berry macem-macem dibikin saus kayak gitu. Berarti ini sebenarnya panakota improvisasi ya, panakota ala Mak Banan. Iya. Gitu. Iya, karena suka banget kopi kan, jadinya segala dibikin kopi gitu. Segala dibikin rasa kopi ya. Tergantung rendang, termasuk rendang rasa kopi. Oh enggak. Kalau itu temannya aja, teman ngopi. Teman ngopi, benar. Oke Mak, sekarang siapa tahu ada yang kepengen ngehubungin Mak Banan nih, pengen nanya-nanya resep, atau mungkin kan Mak Banan punya jualan juga ya. Jualannya kopi bukan sih? Ininya temanya. Iya, masih tentang kopi-kopi juga. Kopi juga ya. Apa sih? Ada yang non coffee, cuman lebih banyaknya sih lagi seneng kopi-kopian. Jadi apa-apa pakai kopi, kayak cheesecake kayak gitu. Cheesecake-nya kopi, Masya. Wadah. Oke, buat Mama siapa tahu ada kan yang mau nyobain nih resep kreasi Mak Banan, cheesecake kopi, atau mungkin nanti Mak Banan mau bikin panakota coffee di sana. Gimana nih, mau menghubungi Mak Banan kemana? Langsung aja ke Instagram. Bisa DM langsung. Instagramnya Banan Riadatul. Banan Riadatul ya. Oke, nanti kita sertakan lah ya kontaknya. Mak-mak yang kepengen nyobain nih kreasi Mak Banan, khususnya pecinta kopi, boleh. Kayaknya husbatan kali ya, karena basah. Makanan basah.
Iya, khusus Batam. Atau mungkin bisa dikirim keluar kota nggak? Enggak ya? Enggak. Kita nih, Batam aja soalnya ya emang nggak bisa. Soalnya ini bahan-bahan yang rentan ya. Harus rentan. Mungkin nanti next time Mak Banan kalau misalnya bikin kreasi dessert-nya yang kering-kering Mak, biar bisa dikirim luar kota. Oh nanti tuh kita tunggu aku yang ke Bandung atau kemana. Oke. Mak yang mau menghubungi bisa langsung ke Instagramnya Mak Banan ya @bananriadatul. Baiklah, mungkin udah beres ya Mak ya, kita materinya udah habis. Iya. Terima kasih Mak Banan sudah mau berbagi dengan kita. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat mama semua, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari buat arisan, buat cemilan anak-anak biar nggak bosen ya. Mudah-mudahan Mak Banan makin sukses, makin banyak dibeli jualannya, makin laris. Amin. Terima kasih sekali lagi Mak Banan, kita tutup. Iya. Oke, selamat beristirahat. Terima kasih juga Mama. Makasih. Terima kasih juga Mama Strong yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Salam Strong, bye Mak Syai. Mak Syai sekalian, makasih banyak ya udah dengerin episode podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat emak-emak semua. Jangan lupa share ke emak-emak lain ya. Dan tetap jadi emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bye Mak Syai.